Jadi dalam perkara tersebut itu di kami itu eh, dia adalah perkara anak. Jadi dia perkara khusus dia. Jadi memang beda dalam hukum acaranya beda dengan hukum acara pidana perkara biasa. Intinya itu. Jadi dari untuk masa penahanannya itu lebih singkat. Otomatis juga dalam penanganan perkaranya dia juga lebih singkat. Jadi enggak seperti perkara biasa. Jadi kurang lebih itu di tahanan hakim tuh 10 hari dan dapat diperpanjang 15 hari, jadi total 25 hari. Jadi selama 25 hari itulah hakim wajib menyelesaikan menangani perkara tersebut. Itu vonisnya katanya cuma 1 tahun, betul? Ya betul, memang kalau dilihat dari vonisnya 1 tahun. Apa pertimbangannya? Jadi gini, kalau mengenai pertimbangannya itu di dalam putusannya memang hakimnya karena pihak korban pada intinya sudah memaafkan perbuatannya si anak. Jadi makanya kan di sini perkaranya berbeda, makanya bukan terdakwa dibilangnya anak. Nah, karena pertimbangan itu dan juga memang karena anak ini khusus untuk undang-undangnya, maka itu udah kewenangan hakim mempunyai pertimbangan seperti itu. Jadi itu ada yang meringankan berarti ya? Ya, meringannya itu karena sudah memaafkan. Tapi kalau melihat hasil rekonstruksi kan cukup sadis itu Pak, bahwa pembunuhan yang menggunakan silet, ada penganiayaan. Di sisi lain juga tuntutan jaksa katanya 339 KUHP, yaitu tuntutannya sampai 20 pada anak, jadi setengahnya 10 tahun. Betul. Itu bagaimana Pak pertimbangannya? Jadi begini, memang mengenai pertimbangan hakim itu memang sesuai dengan intinya fakta-fakta yang di persidangan. Memang dalam hal ini ya jaksa melaksanakan tugasnya sebagai jaksa, melakukan penuntutan, dan hakim melaksanakan putusannya ya. Jadi kaitannya kalau mengenai sebagai jaksa melakukan penuntutan dan hakim melaksanakan putusannya ya. Jadi kaitannya kalau mengenai memang kalau di pasal kan 339, tapi di dalam dakwaan jaksa itu terdiri dari beberapa dakwaan. Dan kalau menurut hakim tersebut yang terbukti adalah pasal pencurian dengan kekerasan. Jadi itu ada di pasal 365. Jadi kan itu menurut pertimbangannya hakim. Jadi memang kan masing-masing kan mempunyai pertimbangan masing-masing, baik jaksa maupun hakimnya nantinya. Nah, kalau yang mengenai kenapa tuntutannya 8 tahun, putusnya 1 tahun, ya kalau salah satu pertimbangan dari hakimnya adalah korban telah memaafkan perbuatan terdakwa. Itu kalau mengenai tuntutannya 8 tadi, balik lagi putusnya setahun, itu udah kewenangan dari tuntutan ya di jaksa. Kalau untuk putusan tahun di hakim. Jadi itu ya, saya sebagai humas, dan saya juga sendiri hakim, saya nggak bisa komentar karena dilarang itu. Wah, kenapa jadi 1 tahun? Tidak bisa saya komentar itu tuh rendah atau pantas atau tidak, itu tidak, bukan kewenangan saya untuk mengomentari. Tapi yang pasti pertimbangannya karena korban telah memaafkan si anak tersebut. Berarti hakim menggunakan pasal 365 itu Pak? Ya, 365. Itu tuntutannya berapa tahun Pak? Kalau ancaman hukumannya
Kalau itu ini ya kita ancaman hukuman di KUHP-nya ya. Tahun. Ya kembali lagi juga kan karena ini anak ya setengah. Berarti Pak, 7 dalam tahun. sidang ini Iya. apakah juga ada yang melayangkan banding, Pak? Itu maksimal ya, maksudnya range antara 0 sampai 7 tadi, bukannya harus 7 tahun, bukan, kecuali bahasanya minimal harus dihukum 7 tahun tuh. Nah, Itu nggak ada minimalnya Pak ya? nggak ada.